Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah yang atas segala nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Di kesempatan detik ini kita masih bisa melaksanakan segala taklif yang disyariatkan. Ikhwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Fatihah ayat yang keempat, yaitu ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya yang memiliki hari pembalasan. Kata Maliki memiliki makna al-mulk yang artinya raja, sedangkan ad-din memiliki makna al-jaza'u yang artinya pembalasan. Maka dari dua makna ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Maliki Yaumiddin artinya adalah Allah yang merajai, yang menguasai, yang berhak menentukan segala sesuatu pada hari pembalasan tersebut. Apa yang disebut dengan hari pembalasan? Banyak para ahli tafsir mengatakan yang disebut dengan Yaumiddin, hari pembalasan itu adalah Yaumul Qiyamah. Maksudnya Allah yang memberikan ketetapan kepada manusia tentang keputusan dia itu masuk surga atau neraka, bahagia atau sengsaranya kehidupan seseorang nanti pada hari kiamat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah satu-satunya hakim yang akan menentukan tentang nasib perbuatan manusia selama mereka hidup di dunia ini. Karenanya bagi kita sebagai seorang mukmin, keyakinan kita akan hari akhir ini merupakan satu keyakinan yang harus terpatri dalam jiwa kita. Karena kita ketika meyakini akan adanya hari akhir, kita akan mempersiapkan bekal untuk kehidupan nanti kita di akhirat. Karena kehidupan kita hari ini adalah bukan kehidupan yang selamanya. Kita akan menemui kematian, kita akan menemui berbagai macam hal yang tidak bersifat abadi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, berbekallah kita untuk kehidupan akhirat, sehingga ketika Allah menetapkan tentang nasib kita nanti, Allah akan tetapkan dengan ketetapan yang terbaik. Karena kehidupan kita hari ini, dalam ayat yang lain Allah mengatakan merupakan kehidupan yang pertama. Di mana kehidupan yang kedua? Nanti pada hari kiamat. Allah mengatakan kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan, sedangkan dulunya kalian itu pernah mati atau dalam keadaan mati. Apa yang disebut dengan mati pada dahulunya? Yaitu kita mati di rahim ibu kita sebelum ditiupkannya ruh dalam jasad kita. Fa ahyakum, kata Allah, maka setelah itu aku hidupkan kalian. Hidupan yang pertama, di mana kehidupan yang pertama? Yaitu setelah di dalam rahim ibu kita, lalu kemudian kita ditiupkan ruh kita dalam jasad kita, sehingga kita dilahirkan hingga dewasa saat ini, merupakan kehidupan yang pertama. Tapi kata Allah, hati-hati, setelah kehidupan yang pertama ini, tsumma yumitukum, kalian akan kembali diwafatkan, kalian akan kembali dimatikan. Kemudian setelah kematian yang kedua itu, tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, kalian akan dihidupkan kembali dan kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Nah, maka berdasarkan ayat ini, bahwa kehidupan yang hari ini merupakan kehidupan yang pertama kita, yang sedang kita nikmati adalah kehidupan yang tidak bersifat abadi. Kehidupan yang bersifat abadi itu adalah nanti pada hari di mana Allah tentukan ganjaran dan balasan kita pada kehidupan dunia ini. Karena berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sekaligus ingin mengingatkan kepada kita bahwasannya setiap perbuatan yang kita lakukan tidak ada yang terlewat dari penglihatan dan mata Allah, karena Allah tidak pernah tidur,
Karena Allah tidak pernah lalai dalam pengawasan terhadap makhluknya. Allah itu khabirum bima ta'malun, maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Karena Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan, karena itu waspadalah. Jangan sampai kehidupan ini melenakan kita. Disebut dengan melenakan kita, kita itu lupa akan aturan yang telah Allah tetapkan perkara haram dan halalnya, akan aturan yang Allah tetapkan perkara tidak boleh dan tidak dan bolehnya, sehingga kita segala bentuk aturan-aturan Allah kita langgar, perintahnya kita lalaikan, larangannya kita abaikan. Maka perilaku yang seperti ini akan memberatkan kehidupan kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti hari kiamat, pada saat nanti di padang mahsyar akan membariskan manusia itu sesuai dengan amalnya dan masing-masing, dan setiap manusia itu akan diberikan catatan amalnya. Ada yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, dan ada yang diberikan catatan amalnya dari belakang atau dengan tangan kirinya. Orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanan itu tidak akan pernah bisa merasakan kesengsaraan, karena Allah telah menjanjikan surga untuknya. Sementara mereka yang menerima catatan amalnya dari tangan kiri ataupun dari arah belakang mereka, tentunya mereka akan merasakan kesengsaraan pada hari kiamat, karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena itu, ihwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwa kehidupan kita hari ini merupakan kehidupan untuk berinvestasi amal, berinvestasi terhadap ladang-ladang amal yang nanti akan kita panen di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mati lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah pada yaumul qiyamah, maka Allah memberikan keputusan kepada kita bahwasanya kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Berbekallah dengan bekal-bekal amal yang paling saleh, karena insya Allah perbekalan amal yang saleh itulah yang Allah akan jadikan sebagai syarat untuk masuk ke dalam surganya. Allah tidak butuh terhadap mobil kita, Allah tidak butuh terhadap rumah kita, Allah tidak butuh terhadap jabatan kita. Berapapun banyaknya mobil yang kita miliki, sebagus apapun rumah yang kita tempati hari ini, dan setinggi apapun jabatan yang kita genggam saat ini, semuanya nanti ketika kita mati dan menghadap Allah, kita tidak lagi membutuhkan itu. Yang kita butuhkan adalah mungkin sujud-sujud kita, mungkin tilawah-tilawah Quran kita, mungkin juga saum-saum kita yang dalam kehidupan dunia ini kita anggap itu merupakan sesuatu yang sepele. Demikian ihwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kata Maliki Yaumiddin adalah Allah satu-satunya hakim yang akan menentukan nasib hidup kita bahagia dan sengsaranya. Karena itu berbekallah dengan bekal amal yang paling saleh. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.